Oke, shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Damai sejahtera dalam Tuhan Yesus melimpah dalam kehidupan saudara sekalian, saudara yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Puji Tuhan, saudara, tidak terasa sudah kurang lebih 2 bulan ya kita beribadah di tempat ini. Ya. Bapak saudara yang percaya bisa melihat bahwa Tuhan baik dalam kehidupan gereja kita. Hari-hari ini saudara, ada banyak gereja yang harus mencari lokasi atau tempat ibadah baru saudara ya, oleh karena dampak COVID-19. Ini saudara sudah pernah mendengar, termasuk saudara-saudari kita Ecclesia Mission di Cheltenham ya, itu Ecclesia Mission di Croft dan Chatswood yang bergabung jadi satu. Mereka pun harus mencari tempat ibadah baru karena bulan Agustus ini terakhir mereka boleh memakai tempat. Jadi mereka sudah beberapa kali pindah dari di Hills, Beecroft, Cheltenham, kemudian dari Chatswood ke Carlingford juga ya tante, dan Cheltenham, dan mereka harus berpindah kembali. Tentunya kita akan bantu atau dukung mereka dalam doa ya. Jadi sekali lagi, kalau kita boleh diberikan tempat ibadah yang baik ya, seperti tempat ini, semua oleh karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Oke, pagi ini saudara saya akan sampaikan sebuah khotbah, langsung saja. Saya akan membaca dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 saudara. Ini sangat panjang, tapi saya akan bacakan sedikit saja mulai ayat yang ke-11 sampai 16. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar bersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Yang 13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? 15, tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Ya, sampai situ firman Tuhan. Pagi ini saudara saya akan sampaikan sebuah khotbah yang saya berjudul Hidup dari Apa Kata Tuhan. Saudara, saya akan mulai dengan satu kisah. Mungkin saudara atau bapak ibu pernah mendengar kisah ini. Ada satu orang yang bernama Viktor Serebriakov. Ya, Viktor Serebriakov. Viktor ini saudara sejak dia kecil dianggap sebagai anak yang idiot, anak yang bodoh saudara. Begitu bodohnya dia diberikan nickname oleh teman-temannya, the dumb one, si bodoh. Ya. Dan ketika dia umur 15 tahun, jadi kurang lebih umur mungkin sekolah SMP begitu, si Viktor dia dipanggil oleh gurunya dan kemudian diberitahu, mulai hari ini kamu nggak usah sekolah, kamu pulang saja di rumah. Kenapa saudara? Karena Viktor dianggap tidak mampu untuk belajar, saking bodohnya saudara. Ya, itu umur 15 tahun. Dan si Viktor ini 17 tahun kemudian, ya, sampai dia umur 30-an, dia harus bekerja serabutan. Ya, dia bekerja sebagai kuli di pelabuhan, sebagai tukang semir sepatu dan lain sebagainya. Tapi kemudian suatu hari ketika dia umur 32, si Viktor Serebriakov ikut tes psikologi.
ya, tes IQ. Dan singkat cerita ternyata didapati IQ-nya itu adalah super jenius 161, saudara. Nah, kalau Bapak Ibu tahu, IQ rata-rata itu sekitar 110. Kalau 120 itu dianggap smart, pandai. 140 itu jenius. Ya, Victor 161. Kalau saya 173. Tinggi badan maksudnya. 161. Jadi lebih dari jenius, Bapak Ibu. Dan ketika si Victor diberitahu dia adalah orang yang super jenius, seakan-akan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Mulai hari itu dia putuskan untuk merubah hidupnya. Dia banyak belajar, dia banyak membaca buku dan lain sebagainya. Dan singkat cerita, Victor dia menjadi penemu. Dia mendapatkan banyak hak paten, dia menjadi kaya, dia menulis banyak buku, dan dia memimpin sebuah organisasi yaitu Mensa Society, yaitu organisasi orang-orang yang IQ-nya tinggi, saudara. Yang syarat keanggotaannya itu harus IQ-nya 130. Yang mimpin itu adalah si Victor Serebriakov, saudara. Ya, nah Victor Serebriakov dianggap orang sampai hari ini sebagai one of the smartest men ever live in the world. Ya, dia dikenal orang sebagai orang yang sangat sukses atau berhasil dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, izinkan saya bertanya, kira-kira apakah yang berubah dalam diri Victor Serebriakov ketika dia diberitahu bahwa dia orang yang sangat jenius? Kira-kira apa yang berubah, saudara? Cara pandangnya terhadap dirinya sendiri. Betul, saudara? Tahu saudara bahwa setiap orang itu punya cara pandang terhadap dirinya sendiri. Dan saya berkata bahwa cara pandang kita terhadap diri kita sendiri, dan tidak hanya itu, kita lihat hari ini terhadap Tuhan kita, itu akan menentukan bagaimana keadaan hidup kita. Amin, saudara. Cara pandang yang benar akan diri kita sendiri, akan Tuhan, akan membawa pada cara hidup yang benar. Sebaliknya, cara pandang yang keliru yang singkat dan sederhana. Ya, kita berkata, malaikat Tuhan datang dan Tuhan menyapa Gideon. Tuhan berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. The Lord is with you, Almighty warrior. Ya.
Ini adalah satu pernyataan yang kalau boleh saya bilang life changing, ya, short but sweet, very powerful. Do you know that sometimes we just need God to tell us one simple thing and our lives can change. Amin, saudara. Satu suara Tuhan, meskipun singkat dan sederhana, saudara, ya, kalau itu benar-benar suara Tuhan, very powerful, punya kuasa mengubahkan hidup kita jauh daripada suara-suara apapun, buku-buku, hikmah dunia, seminar motivasi dan lain sebagainya. Amin. Satu pernyataan yang sederhana, Tuhan sampaikan dua hal ini, kita bisa lihat di layar di ayat 12 ini. Yang pertama, siapa Tuhan bagi Gideon ketika dia berkata Tuhan menyertai engkau. Dan yang kedua, siapa Gideon di mata Tuhan. Hari ini saya mau beritahu demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tahu saudara bahwa ini adalah kunci kehidupan yang diubahkan ketika kita punya cara pandang yang benar tentang dua hal ini. Yang pertama, siapa Tuhan bagi kita. Katakan sama-sama, siapa Tuhan bagi kita. Dan yang kedua, siapa kita di mata Tuhan. Mari kita lihat satu persatu. Bagian yang pertama, Tuhan singkapkan kepada Gideon siapa Tuhan bagi Gideon ketika dia berkata Tuhan menyertai engkau, Gideon. Ini lebih dari sekedar kalimat sapaan, saudara. Tuhan sedang menyingkapkan namanya dalam bahasa aslinya Yehovah Imeka. Yehovah Imeka itu artinya aku Tuhan yang menyertai. Ini nama Tuhan, saudara. Tuhan singkapkan terlebih dahulu. Hal yang pertama ini sebelum dia berikan perintah kepada Gideon untuk maju berperang melawan bangsa Midian. Tuhan punya banyak nama dalam Alkitab. Kepada Gideon dia singkapkan namanya Yehovah Imeka. Pada orang-orang yang lain kadang-kadang Tuhan singkapkan nama-nama yang lain, saudara. Kenapa demikian? Ada dua hal. Yang pertama, karena nama Tuhan mengandung janji. Amin, saudara. Ada janji yang terkandung dalam nama Tuhan. Dan yang kedua, nama Tuhan itu menyatakan sifat atau karakter Tuhan. Ya. Beda dengan nama orang. Kadang-kadang orang punya nama yang bagus, tapi sifat atau karakternya sama sekali berbeda, bahkan bertolak belakang. Betul, saudara? Ya. Namanya teguh, tapi pelin-pelan orangnya. Namanya dermawan, tapi pelitnya minta ampun. Namanya hartawan, tapi utangnya di mana-mana. Namanya gunawan, tapi moyo mah nggak ada guna. Namanya setiawan, tapi nggak setia. Ya, puji Tuhan aja setiawan orang yang setia. Buktinya tiap 2 minggu dia bikin pujian loh Bapak Ibu, meskipun punya baby, ya luar biasa. Itu manusia, saudara. Nama sama sifat atau karakternya itu bisa bertolak belakang. Tapi Tuhan kita namanya mengandung janji dan menyingkapkan sifat atau karakternya. Amin, saudara. Sehingga kepada Gideon yang sedang ketakutan ini Tuhan berkata, Gideon, akulah Yehovah Imeka. Aku ini Tuhan yang menyertai. Apa respons Gideon? Apakah Gideon langsung percaya? Boro-boro, saudara. Kalau saudara baca di rumah 3 kali dia minta tanda sama Tuhan supaya dia percaya. Apa respons Gideon? Di ayat 13 Gideon berkata,
Ah Tuanku, coba bilang sama-sama, ah Tuanku. Saya suka ini jawaban Gideon. Bahasa Inggrisnya, please my Lord. Berani saudara ngomong sama Tuhan pakai kata, ah Tuhan, please God. Ini jawaban Gideon, saudara. Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menggerakkan kami ke dalam cengkraman orang Midian ini. Gideon, dia tidak bisa percaya bahwa Tuhan Allah yang menyertai. Jika dua kali saudara, Tuhan mengulang lagi ayat 16, Tuhan berkata, Gideon, tetapi akulah yang menyertai engkau. Aku ini Yehova Imeka Gideon, Tuhan yang menyertai. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Gideon masih gak percaya, Bapak Ibu. Dia minta tanda sampai 3 kali. Apakah betul Tuhan adalah Yehova Imeka, Tuhan yang menyertai? Dengar saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu hal yang luar biasa yang bisa kita renungkan di sini. Gideon, dia lihat kenyataan, dia lihat keadaan bangsanya begitu miskin, begitu melarat, begitu menderita, ketakutan mengiring gandum di tempat pemerasan anggur. Dia sulit untuk percaya akan perkataan Tuhan. Siapa Tuhan? Bagi dia, Allah yang menyertai. Bapak Ibu, kalau kita boleh jujur, kalau saya mau jujur, bukankah seringkali kita seperti Gideon? Bukankah kadang-kala perkataan Tuhan di dalam Alkitab kita ini nggak klop dengan kenyataan yang kita lihat? Jujur, Bapak Ibu, betul? Nggak klop. Seperti ada gap begitu. Apa yang Tuhan bilang sama kenyataan yang kita lihat? Sehingga respons Gideon sebenarnya adalah respons saudara dan saya juga. Berapa kali kita meragukan perkataan Tuhan tentang siapa dia bagi kita. Ah Tuhan, sama seperti Gideon, kita pakai ah Tuhan, please God. Kalau engkau Yehova Imeka, Allah yang menyertai, kenapa hidupku seperti ini? Can you see God, the reality, kenyataan hidupku? Saudara melihat Alkitab, membaca Alkitab, dan saudara tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Beberapa kali kita meragukan Tuhan dan berkata, ah Tuhan, please God. Kalau engkau Yehova Jireh, kenapa hidupku seakan-akan selalu saja berkekurangan, sedangkan banyak orang di luar Tuhan ke gereja pun kagak, rasanya lebih tanda kutip diberkati. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jangan cuma saya yang seperti itu. Ah Tuhan, kalau engkau Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan, kenapa sakit penyakitku atau sakit penyakit orang tuaku atau anakku tidak kunjung disembuhkan? Please God, kalau engkau Yehova Ra'ah, Tuhan gembalaku, kenapa seakan-akan hidupku sendirian dan tidak ada orang yang memperhatikan? Kalau engkau Yehova Shalom, Tuhan Allah sumber damai sejahtera, kenapa seakan-akan dalam hidupku gak ada yang namanya damai sejahtera, selalu dirundung kekhawatiran dan ketakutan? Seperti Gideon, kadang-kadang kita seperti itu, melihat kenyataan nggak klop dengan siapa Tuhan bagi kita. Dalam keraguan-keraguan tersebut, maukah saudara dan saya hari ini memilih untuk mempercayai perkataan Tuhan kita? Kalau tahukah saudara seberapa besar saudara percaya akan siapa Tuhan bagimu, akan menentukan keadaan hidupmu. Sekali lagi, di dalam nama Tuhan terkandung janji. Amin saudara. Jika hari ini ada saudara, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan seperti Gideon, kenyataan hidupmu gak klop, gak compatible seakan-akan dengan siapa Tuhan bagi kita dalam Alkitab. Saya menantang Bapak Ibu pada pagi hari ini, mari ambil keputusan belajar percaya akan apa kata Tuhan, bukan apa kata orang, tentang siapa dia bagi kita, bahwa sungguh Tuhan dia Allah yang menyertai kita, Yehova Imeka. Amin saudara.
Dan yang kedua, yang pertama tadi Tuhan berusaha untuk mengubahkan cara pandang Gideon, siapa Tuhan bagi bangsanya. Dan yang kedua, ya, cara pandang yang kedua, siapa Gideon di mata Tuhan, atau siapa kita di mata Tuhan. Ketika Tuhan berkata, ya pahlawan yang gagah berani. Sekali lagi, Gideon pada saat itu, dia orang remeh Bapak Ibu. Ya, dia berkata dia dari kaum yang terkecil di keluarganya, di sukunya, nggak masuk hitungan. Dia orang yang penakut, bahkan pengecut. Di dalam keadaan seperti itu, ada malaikat datang dan menyapa dengan kalimat yang menurut saya extraordinary ini, ketika Tuhan berkata, pahlawan yang gagah berani. Ya. Bagaimana respon Gideon? Dia nggak percaya, saudara. Dia nggak bisa melihat dirinya sama seperti Tuhan melihat dirinya. Ketika dia berkata di ayat 15, Tuhanku, ada lagi Bapak Ibu. Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan bangsa Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Dengan kata lain, Gideon berkata kepada Tuhan atau kepada malaikat Tuhan, God, I am nobody. Pahlawan yang gagah berani, pahlawan dari Hong Kong, begitu saudara. Saat itu belum ada Hong Kong. Pahlawan dari Mesir, gagah berani. Can you see me? Tuhan nggak bisa lihat aku lagi ngapain? Aku lagi sembunyi, Tuhan. What do you mean gagah berani, pahlawan yang gagah berani? Bapak Ibu, ada rahasia yang besar yang bisa kita lihat dari ayat ini. Seringkali Tuhan melihat diri kita sama sekali berbeda dengan kita melihat diri kita sendiri. Camkan itu, saudara. Terlalu lama kadang-kala kita percaya dengan suara hati kita, suara dunia. Kita melihat diri kita sama sekali berbeda dengan Tuhan melihat diri kita yang sebenarnya. Are you with me? Sama sekali berbeda. Dan inilah masalah Gideon, saudara. Tuhan menyapa Gideon, pahlawan yang gagah berani. Bagi Gideon, dia orang yang pengecut, penakut. What do you mean pahlawan? Tapi saudara sekalian, kita melihat keadaan diri kita hari ini. Tuhan melihat keadaan diri kita di masa mendatang. Amin. Seringkali kita melihat situasi, tapi yang Tuhan lihat adalah potensi. Kita melihat reality, yang Tuhan lihat adalah destiny. Kita melihat apa yang tidak sanggup kita lakukan, tapi Tuhan melihat apa yang Dia sanggup lakukan melalui kita. Cara pandang itu menentukan, Bapak Ibu. Itulah sebabnya Simon, murid Yesus, diganti namanya oleh Yesus menjadi Petrus. Petrus artinya batu karang, rock atau solid rock. Apakah ketika Yesus ganti nama Petrus menjadi Petrus, Simon jadi Petrus sudah hidup seperti halnya sebuah batu karang, boro-boro Yesus tahu nggak lama lagi si Petrus akan menyangkal. But yet Yesus panggil dia dengan sebutan batu karang. Kenapa? Tuhan melihat potensi dan bukan situasi. Yakub namanya artinya cerdik atau penipu, tapi diganti oleh Tuhan sebagai Israel. Israel itu artinya menang bersama dengan Allah. Apakah Yakub sudah hidup seperti halnya orang yang menang dengan Allah? Boro-boro, tukang tipu, saudara. Ya, saudaranya sendiri ditipu, ya, tipu-tipuan sama mertuanya. Ada di sini suka tipu-tipuan sama bapak mertua. Yakub hidup seperti itu bertahun-tahun, tapi Tuhan panggil dia sebagai orang yang menang bersama dengan Allah. Kenapa? Tuhan melihat destiny dan bukan reality. Abram artinya father, diganti namanya menjadi Abraham, father of many. Apakah Abraham sudah punya anak pada saat itu ketika namanya diganti? Belum. Kenapa? Tuhan melihat keadaannya di masa mendatang. Janjinya akan dia genapi di masa mendatang, dan bukan keadaannya pada hari itu. Orang tua yang tidak bisa punya anak. Saya harap saudara menangkap yang saya sampaikan saat ini. Cara pandang kita
menentukan, Bapak Ibu. Begitu banyak permasalahan kehidupan kita. Akar masalahnya hal yang satu ini, cara kita memandang siapa Tuhan bagi kita dan siapa kita di mata Tuhan. Banyak orang Kristen krisis identitas, Bapak Ibu. Kita percaya akan apa kata orang lebih dari apa kata Tuhan tentang diri kita. Krisis identitas. Saya ingat ketika di Marubra bertahun-tahun yang lalu, Judah, mungkin dia masih umur 4 tahun pada saat itu, 5 tahun, masih kecil. Dia suka sekali sama Superman. Ya, saya ingat saya duduk di belakang. Ya. Kemudian saya lihat Judah, dia pakai selimut cicinya rasanya sebagai sayap. Kemudian dia lari-lari dan berteriak-teriak, I am Superman. Keliling-keliling, ribut banget. I am Superman. Lalu saya panggil, saya kerjain dia. Bisa. Judah kan? Who are you? I am Superman. No, you are Spider-Man. Spider-Man itu jauh lebih cool daripada Superman. Bisa kayak gini. You are Spider-Man, Judah. No, I am Superman. No, Judah, I'm telling you, you are Spider-Man. Who are you, Judah? I am Superman. No, you are Spider-Man. Who are you? Dia mulai diam. I am Superman. No, I'm telling you, you are Spider-Man. Who are you, Judah? Dia diam, dia lihatin saya, dan dia menjawab, okay, I'm Spider-Man. Gitu. Namanya marah sama saya, jangan-jangan. Ini Superman yang krisis identitas, Pak. Dalam hitungan detik berubah menjadi superhero yang lain. Saya ngakak, saya bilang, ya sudah sana pergi, Spider-Man-nya terbang lagi. Saya bilang seperti itu. Seringkali kita seperti Judah, bukan dalam kehidupan kita mengiring Yesus, krisis identitas. Kadang-kala kita mudah percaya akan apa kata orang tentang siapa kita lebih dari apa kata Tuhan tentang siapa kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, orang tua yang punya anak masih kecil, ya, pastikan saudara terbiasa mengingatkan anak-anak saudara tentang siapa mereka di dalam Yesus. Jangan fokus pada larangan atau aturan, don't do this, don't do that, dan sebagainya. Fokuslah mengingatkan mereka akan identitas mereka di mata Tuhan. Satu hal yang paling sering saya bilang sama anak-anak saya adalah, you are not the same with the world, you are not from this world. Seringkali mereka protes, kenapa nggak boleh? Teman-temanku boleh, papa mamanya boleh, kenapa aku nggak boleh punya ini, punya itu, dan lain sebagainya? Atau lakukan ini, lakukan itu, nonton ini, nonton itu. Nah, saya cuma bilang, because you are different from the world. Itu identitas. Bukankah Alkitab berkata kewarganegaraan kita ada di surga, dan kamu bukan berasal dari dunia ini, kata Yesus pada murid-muridnya. That's who we are. Kalau dunia berbeda, ya wayahna we, orang Sunda berkata, ya memang berbeda. Kamu itu memang berbeda. Ingatkan anak-anak kita tentang siapa mereka dalam Tuhan. Nama tengah anak laki-laki saya, Sisir, adalah Ezekiel, Bapak Ibu. Ezekiel itu artinya God make me strong, atau God is my strength. Tuhan menguatkan aku. Tapi dari kecil anaknya cengeng, saudara. Kalau nangis atau dia punya masalah, dia mengadu ke saya sering ingatkan, you are Ezekiel. You are strong in God because God make you strong. Ingatkan identitas mereka dalam Tuhan. Tapi saudara, ada 3 suara dalam kehidupan kita yang selalu kita dengar. Yang pertama, suara Tuhan. Ya, kita bisa mendengar suara Tuhan dari banyak hal. Ya, tapi terutama, I'm telling you, dari buku ini, saudara, yang sudah dianugerahkan bagi saudara dan saya di zaman sekarang ini. Ada banyak orang yang lebih suka mendengar suara Tuhan dari nabi-nabi, dari nubuatan, dari penglihatan, tapi jarang baca Alkitab. Saya katakan omong kosong. Kalau saudara cinta suara Tuhan, saudara akan cinta membaca Alkitab. Amin. Yang pertama suara Tuhan, yang kedua suara iblis. Apakah iblis bersuara? Iya banget. Saya akan beri contoh dalam kehidupan Yesus.
Dan yang ketiga, suara dunia. Loh, emangnya dunia punya suara? Oh iya, dunia ini adalah dunia yang sangat bising. The world is a very noisy place. Do you know that? Karena sejak kita bangun tidur pagi-pagi sampai kita malam tidur lagi, saudara, ya, kita akan terus mendengar berbagai macam kebisingan dari dunia melalui berita yang kita baca, musik yang kita dengar, tontonan-tontonan film, Netflix dan lain sebagainya yang kita tonton, iklan-iklan, postingan sosial media, itu semua adalah suara-suara dunia, Bapak Ibu. Ada nilai-nilai, ada voice, ada value yang muncul dari sana. Can you imagine? Kita dan anak-anak kita terutama dibombardir dengan suara-suara itu. Begitu banyak suara dalam kehidupan kita. Masalahnya, saudara, bukan suara mana yang kita dengar, tapi suara mana yang harus kita percayai. Kita nggak bisa mencegah suara-suara tersebut datang. Saudara nggak bisa kurung anak-anak saudara di rumah terus. Nggak boleh punya iPad, nggak boleh punya, nggak bisa. Saudara bisa cegah suara-suara itu datang, namun saudara bisa memilih suara mana yang saudara percaya. Semakin kita terbiasa mendengar dan mempercayai suara Tuhan, maka yang lain-lain hanya sekedar noise saja, kebisingan semata. Dan hidup kita akan dibangun dan dibangkitkan seperti Gideon. Amin, Bapak Ibu. Saya ingat ketika Yesus dibaptis, sebelum Yesus terjun dalam pelayanan, Bapak Ibu, Yesus dibaptis. Di Matius 7, sesudah dia dibaptis, dia keluar dari air dan kita mencatat suara dari langit yang berkata apa, saudara? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi. Yesus mendengar Bapaknya sendiri memberikan affirmation ini. Inilah anakku yang kukasihi. Dua hal saya bisa temukan di sini, saudara. Pertama, Yesus tahu identitasnya, baru dia melayani. Betul, Bapak Ibu? Ya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Sebelum kita melayani, pastikan kita menemukan identitas kita dari Tuhan terlebih dahulu, saudara, baru melayani. Karena jika tidak, maka kita akan melayani justru untuk menemukan atau mencari identitas. Apakah ada orang yang melayani untuk mencari identitas? Banyak, saudara. Berkelana dari satu gereja ke gereja yang lain, mencari mimbar yang lebih besar, mencari panggung yang lebih besar. Kenapa? Mencari pengakuan identitas siapa aku menurut orang lain. Cilaka, saudara, kalau kita belum tahu siapa kita di mata Tuhan, dan lalu kita melayani. Yesus, dia mendapatkan affirmation siapa dia di mata Bapaknya, dan lalu dia melayani. Dan yang kedua, saudara, yang mau saya tekankan saat ini, Yesus dia tahu siapa dia di mata Bapaknya, sehingga dia menang atas cobaan. Karena di pasal berikutnya, di Matius 4, sudah dia dibaptis, immediately loh, saudara. Sesudah dia dibaptis, Yesus dia pergi ke padang gurun ketika dia dicobai 40 hari dan 40 malam berpuasa di sana. Berkali-kali dia dicobai oleh iblis, mendengar suara iblis. Saya katakan tadi, ada suara iblis. Kalau Yesus saja dengar suara iblis, apalagi kita, saudara. Pastikan kita membangun dan mengelilingi kita dengan suara Tuhan. Amin. Berkali-kali Yesus dicobai, dan dua kali diantaranya iblis mengawali dengan sebuah kalimat yang menarik ketika dia berkata, jika kamu adalah anak Allah. Dia pakai kata jika, saudara. If you are the son of God, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. If you are the son of God, jatuhkan dirimu dari loteng ini. Nanti kan malaikat menatang engkau. Padahal di pasal sebelumnya Yesus sudah mendengar He is the Son of God. Saudara bisa mengerti? Seakan-akan iblis berusaha menaruh benih keraguan dalam diri Yesus untuk supaya dia ragu-ragu apakah aku benar-benar anak Allah. Tapi Yesus tahu siapa dirinya. Dia dapatkan itu terlebih dahulu dari Bapaknya.
I don't need to prove that I'm the son of God. I know I'm the son of God. Orang Kristen yang udah jatuh, bangun dalam dosa, khususnya dosa yang sama, saya percaya akan masalahnya adalah hal yang satu ini. Krisis identitas, tidak melihat dirinya sama seperti Tuhan melihat dirinya. Karena orang yang tahu siapa dia di mata Bapa, seperti Yesus, tidak mudah jatuh dalam siasat si jahat. Amin, saudara. Bulan lalu saya ke Indonesia, ada satu fenomena yang menarik. Saya sempat reunian dengan teman-teman SMA, dengan orang-orang gereja juga ya, adik-adik saya juga cerita hal yang sama. Hari-hari ini ada fenomena robot-robot di Indonesia. Saya tidak perlu elaborate, sudah cari tahu saja, yang jelas bukan Transformers atau Voltus 5 begitu, saudara. Banyak robot di Indonesia. Ya. Dan orang yang berhasil mendapat keuntungan sampai bermiliar-miliar, teman-teman saya cerita, mereka posting di sosial media. Mereka pamer kekayaan mereka dengan Lamborghini, dengan Ferrari. Ikutlah robotku, gitu ya. Ada yang pamer mau naik helikopter, naik pesawat pribadi dan lain sebagainya. Itu kan hanya 1%, 99% bledos katanya, saudara. Termasuk banyak anak Tuhan. Harta yang cuma diperoleh kata firman Tuhan akan cepat hilang, berkurang. Ya. Jelas firman Tuhan sudah berkata seperti itu. Ada banyak fenomena seperti itu, pamer kekayaan, bukan influencer, tapi affluencer, affluencer, memamerkan harta atau kekayaannya. Tapi saya menarik di Indonesia ada banyak orang-orang yang terkaya, termasuk orang-orang terkaya di dunia. Yang nomor satu itu pemilik bank terbesar di Indonesia dan satu pabrik besar di Kota Kudus. Saya tidak perlu sebutkan. 4 generasi kaya raya. Saudara akan sulit sekali mencari cuplikan interview mereka. Susah, nggak mau diinterview. Boro-boro pamer kekayaan atau mengumbar kekayaannya. Orang nomor 1 terkaya di Indonesia. Kenapa bisa demikian? Saya renungkan. Orang yang tahu dia sudah kaya di sini kayak materi, saudara. Ini contoh, karena tentunya kekayaan bukan sekedar materi. Tapi orang yang tahu dia sudah kaya, dia tidak perlu mencari pengakuan atau membuktikan bahwa dia kaya. Are you with me? Hanya orang yang sedikit kaya, atau lebih parah lagi, pura-pura kaya, mungkin karena berhutang, yang perlu mencari pengakuan, jempol-jempol tersebut dari orang lain. Ketika saya kecil, saya sering mendengar, karena saya besar di Jawa, saudara, orang Jawa itu sering seperti itu ngomongnya. Jadi cowok gak boleh nangis, hanya cewek yang menangis. Cowok itu harus jantan, jangan nangis. Apalagi saya kakak beradik 4 bersaudara itu cowok, saudara. Papa saya juga keras luar biasa, empong saya juga keras. Jadi cowok gak boleh nangis, jantan. Belakangan saya berpikir dan belajar, bukankah laki-laki yang sudah aman dengan dirinya, sudah aman dengan tanda kutip kelaki-lakiannya, yang akan bisa menangis? Sudah mengerti? Laki-laki harus merokok, cowok itu harus merokok. Ketika saya remaja, banyak teman saya ngomong seperti itu. Ya, cowok merokok dong, kalau enggak banci. Padahal banci merokok di Indonesia. Bukankah laki-laki atau pria yang sudah aman dengan kelaki-lakiannya, yang tahu dia tidak perlu membuktikan dirinya laki-laki dengan merokok atau apapun juga? Saya bisa mengerti? Temukan rasa amanmu dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga saudara tidak perlu mencari atau membangun rasa aman di atas pengakuan orang lain. Ubah cara pandangmu, melihat diri saudara sama seperti bagaimana Tuhan melihat hidup. Dan saya mau bilang pagi hari ini, Tuhan melihat engkau seperti Tuhan melihat anaknya Yesus yang hidup di dalammu. Saya akan akhiri dengan satu hal ini, saudara. Saya diberitahu ada masalah teknis hari ini. Ada satu video singkat sekali. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Tapi ada satu anak ini, saudara, mungkin saya pernah lihat ya, karena ini baru beberapa minggu terakhir ini muncul di YouTube, di sosial media dan lain sebagainya. Ada satu anak kecil
Ya, sedang main rugby Bapak itu. Di sebuah high school di Inggris yaitu Sedbergh High School. Yang namanya adalah Bob. Ketika dia sedang main rugby di tengah-tengah, tiba-tiba dia keluar pertandingan, dia nangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena dia merasa dia itu nggak bisa gitu main rugby. Dia merasa paling kecil, dia merasa paling pendek, ya, nggak bisa tackle, sehingga dia keluar dari pertandingan. Setelah dia keluar, pelatihnya datang menghampiri dan ada satu orang temannya juga datang menghampiri dia. Ya. Coba kita lihat di sana video. Kalau nggak ada suara juga mungkin videonya saja nggak apa-apa. You don't have to tackle. Ada teksnya. Trust me. Look at me, Bob. Look at me, Bob. Listen, it doesn't matter. I'm the smart, I'm the sharpest. It doesn't matter that you young. It doesn't matter that you short. It doesn't matter that you cannot tackle. Bob, you are a Bob, you brilliant are a brilliant rugby player. You understand? You're insane. You're actually insane for your age. You're insane. You are a brilliant Best team, rugby come on. Come on, player. come on. No one. Ini kejadian benar, saudara. Dan Bob, dia dengar temannya ngomong seperti itu. Dia kembali ke lapangan dan bermain rugby. Saya melihat cuplikan video ini hanya 30 detik, saudara. Saya sangat tersentuh. Dan saya berpikir sometimes we need to hear someone reminding us who we are. Betul, saudara? Kadang-kala kita perlu mendengar seseorang mengingatkan kita tentang siapa kita sebenarnya. Dan saya berkata pagi hari ini, jika perkataan seorang teman saja sanggup membangkitkan semangat kita, apalagi jika itu perkataan Tuhan pencipta kita. Doa saya pada pagi hari ini, supaya setiap kita, saudara dan saya, memiliki cara pandang yang benar tentang siapa Tuhan bagi kita dan siapa kita di mata Tuhan. Hidup dari apa kata Tuhan dan bukan apa kata dunia. Amin, saudara. Mari hampiri Tuhan. Renungkan firman Tuhan ini, saudara. Saya percaya Tuhan mau beracara di dalam kita, di dalam hati kita pada hari ini. Makasih Tuhan. Bagaimana engkau memandang Tuhan? Siapakah Tuhan bagi engkau? Begitu sering saudara mendengar mengkhotbah atau membaca Alkitab, saudara melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya hal tersebut? Siapa Tuhan bagi saudara? Ataukah seringkali kenyataan sekelilingmu yang lebih kau dengar atau kau percaya? Kita berkata dia Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang peduli, dia menyertai, dia menyediakan, dia menolong, dia menyelesaikan. Is Jehovah Imeka, Allah yang menyertai. Maukah saudara percaya akan apa kata Tuhan dan siapa dia bagi saudara? Yang saya juga ingin berkata atau bertanya, bagaimana kau memandang dirimu sendiri hari ini? Siapa saudara di mata Tuhan? Bukan di mata keluargamu, bukan di mata orang lain, bukan pekerjaanmu, bukan prestasi yang pernah kau punya. Jangan bangun identitasmu di atas dasar semua itu. Dan maukah kita percayakan siapa kita seperti bagaimana Tuhan melihat kita di dalam Yesus. Ketika Yesus mati, dia bukan hanya selamatkan saudara dari dosa, tapi dia berikan identitas yang baru. Karena siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Saudara punya a new position, posisi yang baru di dalam Kristus. Situasi hidupmu bisa berubah, tapi posisimu tidak akan pernah berubah. Kita berkata begitu banyak identitasnya di mata Tuhan. That you are loved, saudara dikasihi dengan kasih tanpa syarat. You are accepted, saudara diterima apa adanya saudara, tidak peduli kesalahan-kesalahanmu di masa lalu. You are accepted just the way you are, karena Yesus yang ada di dalammu. Kita berkata saudara dipilih, you are chosen sebelum dunia dijadikan. Saudara sudah ditebus, saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhanmu dan Juru Selamatmu. Saudara sudah diampuni, lunas, dibayar. Saudara sudah diadopsi, diangkat sebagai anak dan dimeteraikan, seal with the Holy Spirit untuk selama-lamanya. Do you believe who you are in Jesus? Pagi hari ini ubah cara pandangmu dan percaya akan apa kata Tuhan tentang siapa engkau di mata Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, the firman sudah disampaikan pada pagi hari ini. Hamba berdoa supaya setiap anak-anak yang mendengar, baik di ruangan ini maupun di rumah masing-masing, boleh memasuki satu titik balik kehidupan yang baru seperti yang dialami oleh Gideon ketika mendengar kau berkata, menyingkapkan dua hal ini. Siapa Tuhan bagi kami dan siapa kami di mana Tuhan, sehingga hidup kami tidak akan pernah lagi sama. Kami begitu lelah membangun kehidupan kami, citra kehidupan kami, rasa aman kami di atas apa kata orang, di atas value, nilai-nilai dunia. Kami mau belajar untuk percaya, membangun rasa aman kami, identitas kami di atas apa kata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, Roh Kudus senantiasa menerangkan firman dalam hati kami. Ya, sekarang kita sembah Tuhan. Immanuel.